Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini saya membawakan video unik antara alumninya Al Zaitun dan pembelanya Bapak Panji Gumilang. Saya kasih tahu dulu di sebelah kanan yang pakai kacamata, ini adalah teman saya, beliau alumni Al Zaitun. Beliau bernama Ustadz Reza. Dan di sebelah kiri yang tanpa pakai kacamata, ini adalah pembelanya Bapak Panji Gumilang. Nah, di antara kedua orang ini, manakah yang lebih logis pemaparannya tentang Ponpes Al Zaitun dan Bapak Panji Gumilang? Maka dari itu, ini adalah video yang sangat bagus. Disimak sampai selesai ya. Baik, langsung saja kita mulai video ini. Saya akan merespon pernyataan dari seorang santri yang mengaku mewakili santri seluruh Indonesia, yang mendungu-dungukan seorang ulama, seorang profesor yang merupakan alumni dari Gontor, menguasai bahasa Arab dan pernah tinggal di Timur Tengah. Jadi, apakah Anda tahu bahwa nama lengkap dari Pak Panji Gumilang yang Anda katakan itu adalah Profesor Dr. Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang? Beliau sudah profesor, yang mana profesor ini gagasan atau pemikirannya sudah bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, kalau menurut Anda beliau ini tidak memahami Al-Quran, pemikirannya nggak nyampe, silakan Anda jawab pertanyaan saya. Hasil riset penelitian menyatakan bahwa umat Islam pada masa sekarang ini sedang berada pada era kemunduran, baik dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Yang mana dulu umat Islam ini merupakan umat kiblatnya para ilmu. Dulu memang umat Islam menjadi kiblatnya para ilmu, semua ulama mengkaji Al-Quran. Sehingga timbul pemikiran, banyak pendapat ulama bahwa masa sekarang juga kita harus merekontekstualisasikan Al-Quran dan merekonstruksi Al-Quran. Sehingga kenapa? Bisa dikaji sesuai dengan zaman sekarang. Nah, pemikiran Profesor Dr. Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang inilah hasil rekontekstualisasi Al-Quran, kemudian diterapkan di Az-Zaitun, yang kemudian Az-Zaitun ini menjadi pesantren yang mandiri, menjadi pesantren yang mempunyai ketahanan pangan, menjadi pesantren yang mempunyai peternakan, menjadi pesantren yang memiliki pendidikan akreditasi A unggul. Dan pemikiran beliau juga itu diakui oleh PBB sebagai penyokong ketahanan pangan dunia. Saya punya dokumennya. Nah, Anda yang mengatakan hidup kita ini aman-aman aja, silakan kita ikuti ulama-ulama yang lurus. Itu pada zamannya. Jika memang seperti itu, silakan Anda jawab pertanyaan saya, bagaimana umat Islam pada masa sekarang bisa berjaya seperti pada masa sebelumnya. Silakan direspon. Oke, nggak usah Kang Anom deh yang jawab ini ya, coba Anda jawab aja. Nih, cendekiawan Al Zaitun, mantap banget namanya. Bagaimana cara mengembalikan kejayaan?
dapatnya dari mana ya? Coba rekan-rekan sekalian searching. Syarat untuk mendapatkan gelar profesor itu minimal itu ada 4. Ya, 3-nya itu ada akademis, 1-nya itu adalah karya ilmiah. Misalnya gelar doktor minimal, kemudian 3 tahun setelah mendapatkan gelar doktor baru mengajukan gelar profesor, kemudian mengajar di kampus itu tidak minimal itu 10 tahun. Dan yang terpenting adalah mempublikasikan jurnal ilmiah internasional. Silahkan teman-teman klik Google Scholars ya, dan ketik tuh di situ Panji Gumilang. Ada nggak jurnalnya Panji Gumilang? Saya pengen nanya. Tapi kalau profesor lain banyak, jurnal tuh banyak. Karena itu syarat mereka untuk meraih gelar profesor. Ini saya pengen tanya nih, dari mana sih gelar profesor Pak Panji Gumilang ini? Kalau dokter oke lah, honoris causa dari luar negeri. Ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa gelarnya itu dari luar negeri? Ya, sedangkan kalian bilang bahwasanya beliau itu sudah menata sedemikian rupa ketahanan pangan ya, blue economic dan lain sebagainya sehingga diakui oleh PBB. Loh, ini kok aneh? Diakui oleh negara luar tapi tidak diakui oleh negara sendiri. Aneh kan? Nah, yang terakhir adalah tentang reaktualisasi dan juga rekonstruksi Al-Quran. Ya, ini lebih ngaco lagi saya bilang. Ya, kenapa lebih ngaco? Yang pertama itu kalian punya nggak instrumen untuk merekonstruksi Al-Quran? Ini sumber loh, hati-hati. Apanya yang mau kalian rekonstruksi nih ya? Al-Quran loh sumber. Al-Quran itu sebagai sumber, itu sudah final, Bung. Sudah final. Hanya saja yang berkembang itu adalah pemahamannya dan pengaplikasiannya. Nggak ada tuh. Al-Quran itu dari konstruksi itu kacau ya. Kemudian kalian punya nggak instrumennya itu? Ya, apa kalian punya berapa ulama ahli tafsir sih untuk merekonstruksi Al-Quran itu? Nggak akan pernah bisa. Kemudian disambung-sambung tadi, umat Islam terdahulu itu maju. Ya, yang maju dan mundur itu umatnya, bukan Islamnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Udah, Islam itu akan tetap tinggi bagaimanapun kondisi umatnya, Bu. Nggak perlu Islam itu direkonstruksi, udah sebegitu dia, sudah saklek dia. Ya, yang harus direkonstruksi adalah umatnya. Metode dalam penyampaian Al-Quran dan hadisnya itu yang perlu direkonstruksi. Ini parah. Sumber Islam mau direkonstruksi ini bagaimana? Ini mungkin video terpanjang saya, cuman saya harus bahas. Ya, cuma saya harus bahas. Jangan sampai apa? Jangan sampai orang-orang ini keliru. Oh iya betul juga ya. Al-Quran ini harus direkonstruksi, nggak ada. Ya, nggak ada ceritanya seperti itu. Al-Quran harus direkonstruksi, aneh. Dan sebelum saya tutup, tadi ada ungkapan bahwasanya Pak Panji Gumilang juga adalah seorang ulama. Itu pengakuan beliau ulama itu dari siapa ya? Apakah dari santrinya? Apakah dari pengikutnya? Atau dari penggemarnya? Itu dari siapa? Apakah diakui oleh ulama-ulama dunia lain? Itu harus saya tanyakan.